Halo, balik lagi bareng aku Delista Riris. Pendakian Rinjani hari pertama kita sampai dari pelabuhan jam 1 subuh sampai base camp. Kita udah beli bahan-bahan, kita bungkus makan, dan kita dijemput oleh Bang Adi Rinjani. Cari Instagramnya Adi Rinjani. Jadi ini base camp Bang Adi Rinjani. Kita jam 6 itu udah prepare. Kita mandi, prepare, langsung kita cek kesehatan. Di sini 5.000, lalu kita dapat surat sehat, langsung menuju ke perizinan dengan jalan kaki. Jadi di perizinan kita itu jam 8-an, lalu kita barcode tiket kita yang kita udah booking online. Jadi tinggal di barcode, cepet banget. Abis itu kita naik pick up. Nah, pick up ini 150.000 sampai pintu rimba. Jadi kita bareng-bareng naik. Kita naik jam 8:15. Sampai di pintu hutan rimba jam 8.30. Kita siap-siap berdoa. Boleh sampai Rinjani sukses. Kita mulai jalan pukul 8.30, setengah 9 pagi. Jadi view-nya pertama itu udah kayak bagus banget, gundukan gitu, bukit-bukit hijau banget, dan kita jalan mendung. Nah, ini ada jalan, kita ambil yang lurus, bukan yang kiri, ada panel. Halo guys. Dan jalannya bisa dilewatin sama ojek. Jadi kalau mau mempersingkat waktu sampai pos 2 bisa dengan naik ojek. Tapi saranku nggak usah, biar menikmatin. Itu jalanannya landai kok, cuman ada sedikit nanjak, tapi nggak sebegitunya. Ini tertutup, jadi ketika kita trekking gak begitu panas dan mendung juga ya. Jadi ini kayak banyak pepohonan yang ditumbuhin lumut. Gak tahu, aku seneng banget sama pohon yang ditumbuhin lumut. Ini udah keluar cuma 10 menit, tapi gak panas karena emang mendung, dengan view bukit di segala penjuru. Itu bukit banget, kayak overall seneng banget gitu. Nah, ini kita jalan jam 1 jam 10 menitan dari hutan rimba ke pos 1. Nah, ini udah mau sampai pos 1. Bagus banget kan, bukit di mana-mana bukit. Nah, sampai di pos 1 itu pukul Pos 1 tuh kayak 1. ada tanjakan dan panjang, tapi masa view-nya bagus banget. Subhanallah, bukit-bukit banyak banget. Alhamdulillah. Jadi di pos 1 ini, pos 1 namanya Pementan, bisa istirahat di sini. Nah, saungnya tuh udah kelihatan, ada beberapa saung. Apa yang namanya, saung atau shelter? Saung lah ya, kayak saung gitu. Nah, ini tuh jarang banget ya orangnya kayaknya, karena pada naik ojek. Tuh pos 2 kurang 1,4 km. Halo Pak, wah bapaknya narsis banget. Namanya Pak Hasan, dia porter. Jadi kalau mau pakai jasa porter seharinya itu 250, bisa ditawar 200.000 kayaknya sih, karena aku nggak pernah pakai jasa porter. Bukit yang banyak. Habis itu setelah jalan
jalan istirahat 30 menit, aku kembali jalan. Nah, jalannya tuh masih landai dengan view yang sama, bukit sepanjang mata memandang. Ini bekas sepeda motor. Ini parkiran di dekat pos 2. Ini sumber air menurutku satu-satunya, sebenarnya juga enggak, di atas ada, tapi ini yang segar. Kita ambil air di sini buat masak, minum, pokoknya harus ngambil air di sini. Nah, di sini tuh banyak monyetnya tuh galak banget, jadi kalian jajannya dimasukin. Nah, bisa wudhu, minum di sini. Nah, ini pos 2-nya ini bisa check out kalau misalnya udah lebih dari jam 5, bisa sholat, bisa camp di sini juga. Banyak banget saungnya dengan view bukit. Ya Allah, subhanallah, masya Allah, bukitnya. Kita istirahat di sini lama 3 jam. Halo Pak Lalu kita lanjutin jalan. Mas nggak takut dibawa monyet atau itu nanasnya? Ini mulai di sini tuh kalau ada mbak nggak akan mulai dibawa monyet. nanjak. Mungkin ini mulai bukit penyesalan. Dari sini katanya 7. Kita harus melewati 7 bukit. Nah, ini bekas. Terus kita sampai pos 3. Di pos 3 ini cukup loh buat Ada bikin tempat tenda. yang Tapi kan enggak, lumayan luas. monyetnya ganas banget. Ini tuh kayak jalanan sungai. Yang naruh itu Monyet mana? di sepanjang jalan, monyet. Nah, setelah istirahat bentar, kita mulai jalan lagi. Ini udah nanjak. Pasangan muda kita, si Teteh di di Jam 2 Dan Mang udah Sandi. 12 menit udah kabutnya udah turun banget, pekat. Semangat kakak. Siap. Alon-alon asal kelakon nggih. Oke. Tahu artinya? Oke. Salah satu penyakit kurang tidur. Ih, kita aja kelelahan. Tinggi banget itu tasnya. Pokoknya ini harus semangat banget. No landai, ke bonus udah nanjak terus. Tapi seneng banget, banyak rumput. Ya, ini kita udah sampai di pos 4. Banyak saungnya juga. Setiap pos pasti banyak saung. Kita istirahat, makan. Sambal di mana ya Mas Cocok? Abang Gojek. Sampai di pos 4 ini Sambal itu udah sore. Lalu kita jalan Apa istirahat teh? bentar, Mungkin ada temennya tapi di atas. mulai trekking jam 4. Ini agak panjang, 2 jam 10 menit. Sehat. Sehat mbak. Oke. Ya udah jalan. Sabar mbak. Oh sabar. Ngedut sih. Oh ya, sebat. Sebat sih. Kok iso basa Jawa? Awakku wong Jawa kok. Balik papan. Wong kono Jawa balik papan. Nah, ini tuh udah abis maghrib loh, tapi masih kelihatan ini kayak nanjak, ada pegangan gitu. Tangganya banyak. Nah, ini kita udah sampai di Pekalongan. Setelah sampai istirahat, kita jam 3 pagi mulai trekking ke summit. Kita naik, treknya itu naik terus. Ini masih jalannya masih enak. Jadi ke Pelawangan, mulai Pelawangan tuh naik sampai ntar ketemu pertigaan. Ntar kayak pertigaan kita ambil ke kiri nih. Ke kiri itu jalannya udah mulai pasir. Nah, view-nya bagus banget. Pasir kayak
kayak gini kayak di Semeru, tapi aku merasa ini lebih panjang tapi nggak seterjal Semeru. Jadi Semeru itu lebih terjal, lebih merusut tapi pendek. Ini tuh panjang banget, kayak disebut jalannya nge-S gitu loh, bentuk huruf S, jadi kayak jauh gitu. Tapi sebelum puncak kita udah ngeliatin view Segara Anak yang begitu indah. Jadi kita foto-foto di sini udah kayak di puncak. Aku yang ngerasa seneng banget bisa sampai Rinjani, karena ini salah satu gunung yang udah pengen banget aku datengin. Dan akhirnya alhamdulillah di tahun 2020 sampai kita mau sampai puncak. Udah panas, udah mukanya. Nah ini di ujung sana, tuh, di ujung Sampainya. tuh kelihatan puncaknya, masih jauh. Nah ini mau sampai, kayak ada kawah mati. Semangat kurang dikit, semangat nih. Aku semangatin diri aku sendiri nih. Jatuh kan. Sip. Sukses. Alhamdulillah. Sampai di Ya, terus. NTB. Alhamdulillah sampai puncak Segara Anak. Ya Allah, subhanallah. Rambut tau. Angel. Pakai apa, Rek? Biar nggak pecah-pecah ya. Pakai apa, Gen? Perawatan ini. Sunscreen aku. Sana, Wah. Green. Oke. Alhamdulillah kita sampai puncak dan kita istirahat, melihat kemegahan dan ngerasain gimana di puncak. Aku sangat bersyukur pernah mau nyerah tadi sampai dikasih oksigen Tas pas mau sampai puncak karena aku udah pucat. Kita turun. Jerman, Ilham ambilin tas merah. Sampai puncak. Setelah 2 jam di puncak kita akhirnya turun. Nah turunnya tuh perusutan gini, tapi ya gitu pasirnya masuk semua di sepatu karena sepatuku nggak bisa dipasang gaiter karena sepatu aku pendek trauran. Nah kita turun, panas banget, untung bawa topi ya, udah bawa jaket, topi lumayan. Nah, turun, ini udah sampai Pelawangan lagi. Ini kalau ke kanan ada tulisannya ke mata air, tapi kita kemarin bener-bener gak ambil air di sini karena antri dan airnya tuh netes-netes dan kita hanya berharap sama air hujan. Di Pelawangan 2 itu yang paling ramai. Aku salah banget ngerekam di Pelawangan 1. Nah sesampainya di Pelawangan 1 tarang kita udah dijarah sama monyet. Jadi bahan makanan kita itu yang gak disimpan di tas, cuma di dalam tenda itu udah diambilin, dan 4 tenda kita itu pada lobang semuanya. Jadi saranku janganlah kalian ngerekam di Pelawangan 1 kalau nggak ada yang jaga. Jadi kita semuanya sangit. Kesalahan kita itu udah di Pelawangan 2, kan kita bisa nitip sama porter yang lain kalau kenal.
udah hujan, alhamdulillah kan doa kita dikabulin, kita ngambil air di hujanan. Alhamdulillah kita nggak ke Segara Anak karena tenda kita udah ada yang patah dan nggak bisa digunakan sama sekali satu. Tenda hancur semua, logistik hilang semua, dirampok sama Pada monyet. lubang nih, Aduh, kita beresin ini semua. ini pada subur semua. Nah lubang banyak banget yang lubang. Habis makanan semua. Di carrielnya, Jadi saran Carrielnya aku, ada nggak? misalnya barangnya tuh jangan ditaruh kantong kresek ya. Jadi monyet ini sangat suka banget sama kantong kresek, meskipun bukan Wah, patah makanan, semua baju frame. aja yang di kantong kresek Ini itu patah. pada dirusakin, disobekin. Naikin Jadi dia kayaknya nyobekin ke atas. si tenda dan nyari kantong kresek karena dia ngerasa Mau tahu aja. Mau warna biru. Oh. Biru. Cemongin pakai tepung gitu. Tendanya 1, isinya 5. Mantap. Tenda isi 2. Tenda isi 2. Ini jahe, ini jahe. Efek hujan di luar. Ini enggak kok orange. sekian video dari aku di Rinjani di tahun 2020 ini. Semoga kalian yang nonton ini yang pengen ke Rinjani segera terkabulkan ya, karena Rinjani seindah itu. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wes iki nyebrang ke aturan weh. Dadah.